Persoalan limbah menjadi salah satu masalah klasik yang selalu ada dan meresahkan masyarakat. Sektor industri dan sektor pertambangan menjadi penyumbang limbah terbesar dalam berbagai bentuk. DPR RI dalam berbagai kunjungan ke daerah industri dan pertambangan menegaskan perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan limbah dengan baik dapat dicabut izin usahanya. Dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Bogor, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menegaskan, Komisi 7 DPR RI akan melakukan pendalaman terkait kasus pencemaran sungai di Cikaniki dan kegiatan pengambilan ilegal yang ada di sekitar unit bisnis pertambangan emas atau UBPE Antam di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Komisi 7 DPR RI meminta hasil laporan laboratorium terkait kandungan pencemaran di Sungai Cikaniki, serta meminta Inspektur Pertambangan untuk mengambil langkah komprehensif dan tindakan tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Nah, dalam hal ini kita menindaklanjuti laporan masyarakat, laporan real yang kita sudah terima terkait pencemaran sungai Cikaniki, ya, termasuk juga kegiatan ilegal penambangan yang ada di sini. Nah, dalam hal ini, dalam kesempatan ini kita membedah dan mendalami lebih lanjut berbagai permasalahan yang ada, termasuk juga hasil laporan lab terkait kandungan pencemaran yang ada di sungai, yang kemudian sungai itu ya merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat dari aspek ikannya. Nah, jadi kita mendalami hal tersebut. Kami juga meminta agar ke Inspektur Pertambangan juga memberikan masukan yang komprehensif terkait hal ini. Laporan hasil laboratorium menunjukkan bahwa kandungan sianida yang ada di dalam air Sungai Cikaniki telah melebihi ambang batas aman bagi kesehatan manusia. Komisi 7 mendesak perusahaan emas untuk mengurangi penggunaan sianida dalam proses pengolahan emas. Kalaupun harus menggunakan sianida, Komisi 7 mendorong agar proses pembuangan limbah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Persoalan limbah juga merupakan ranah Komisi 4 DPR RI dan menjadi perhatian serius. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Rusdi Mase Mapasesu bersama tim kunjungan kerja melakukan pertemuan dan dilanjutkan peninjauan terkait pengawasan terhadap limbah industri PT Semen Tonasa di Sulawesi Selatan. Rusdi Mase Mapasesu menyampaikan adanya keluhan masyarakat terhadap abu dari batu bara yang mengganggu masyarakat sekitar. Rusdi Mase Mapasesu meminta PT Semen Tonasa melakukan perbaikan-perbaikan dan selalu menjaga lingkungan serta memperhatikan aspirasi masyarakat sekitar. Ya, itulah makanya kita turun langsung di lapangan, apa yang menjadi keluhan masyarakat sekitar di sini, seperti yang kita lihat di belakang ini, bahwa abu batu bara ini suka terbang. Ternyata Semen Tonasa sudah memasang alat seperti itu, jaring, dan menurunkan ketinggian tumpukannya, sehingga sudah berkurang. Dan dari KLHK juga tetap mengawal bagaimana memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sekarang ini, dan pihak Semen Tonasa juga akan berjanji bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini. Anggota Komisi 4 DPR RI, Andi Akmal Pasludin, juga menyampaikan ada laporan masyarakat terkait kebocoran yang mengakibatkan pencemaran sungai. Andi Akmal Pasludin mengapresiasi PT Semen Tonasa yang telah bertindak cepat dalam menangani aduan-aduan dari masyarakat. Atas itulah PT Semen Tonasa memperoleh status proper hijau yang menjadi standar dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tentu kita memberikan apresiasi terhadap Semen Tonasa karena diberikan status proper hijau, ya kan? Hijau. Kita berharap 2024 ini bisa naik ke emas. Artinya bahwa pengolahan lingkungan hidupnya betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi standar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gitu. Jadi kita berharap bahwa pabrik Semen Tonasa ini bisa memberikan kontribusi ekonomi sekaligus bisa menyehatkan juga lingkungan yang ada di sana. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menunjukkan sektor-sektor penyumbang limbah B3 terbesar yaitu industri sektor manufaktur, sektor prasarana, industri sektor pertanian atau agroindustri, dan sektor pertambangan energi dan migas.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.